aku ngerasa kalau di Islam itu mereka sering bilang bahwa derajat perempuan itu ditinggikan di agama Islam. Lalu? Terus, tapi kenapa sih contohnya kayak perempuan itu harus seakan-akan ada yang punya, tidak bisa jadi diri sendiri. Kak, izin Kak, aku tuh udah bertahun-tahun gitu loh Kak, mencari gitu loh Kak. Nyari apa? Nyari jodoh? Bukan, nyari mana jalan yang tepat gitu Kak. Dan Emang kamu dari agama apa? Kok belum ada jalan tepat? keluarga aku Islam dan aku udah sering nanya-nanya gitu Kak, tapi nggak ada yang pas di aku gitu loh Kak. Dan aku Kenapa tuh nggak nanya Tuhan? caranya, Ya datang ke rumah Tuhan, terus kau tanya gitu. Udah pernah umroh? udah Kak, Udah nanya belum? nggak tahu caranya. Kan udah masuk nih ke rumah Tuhan. Masa ke rumah Tuhan gak nanya ke Tuhan? Seriusan Kak? Iya, Oke, apa yang mau kakak tanyakan coba? aku bingung kenapa kita diciptakan Kak. Karena Tuhan ingin membagi kasihnya. Kasihnya itu bentuknya apa Kak? Kehidupanmu. Kamu kan tanah, debu tanah. Karena dia mengasihimu, kamu dijadikannya manusia. Itulah bentuk kasihnya Tuhan, memberimu hidup. Begitu kamu hidup, kamu dikasihi oleh Tuhan. Tapi hidup itu kan banyak cobaan Kak. Kalau hidupmu banyak cobaan, apakah artinya Tuhan tidak mengasihimu? Ya, cobaan itu dikasih Tuhan, supaya kamu datang kepadanya dan meminta bantuannya. Kalau kamu tidak dikasihnya cobaan, nanti kamu lebih mengasihi dirimu, tidak mengasihi Tuhan. Kamu lupa sama Tuhan. Cenderung seperti itu kan manusia. Nah, giliran kamu dikasih cobaan, supaya apa? Kamu datang mendekat kepadanya. Dan dia memberikan bantuan kepada kamu. Itulah wujud kasihnya. Sama seperti seorang sahabat, kalau kamu ada masalah, dia akan mengasihi kamu. Dengan cara apa? Menolong kamu, membantu kamu. Itu kan memberikan kasihnya kepadamu. Dengan perhatiannya dan doanya. Gitu. Nah, sama seperti Tuhan. Kenapa kamu banyak cobaan? Supaya kamu bisa melihat kasihnya Tuhan. Kalau kamu nggak ada cobaan, kan kamu nggak bisa melihat kasih Tuhan. Kasih bantuan. Iya. Iya Kak. Memang cobaan kamu sebesar apa sih? Berat banget. Iya, semua orang kan juga punya cobaan Kak, namanya hidup. Nggak ada cobaan yang nggak bisa dilalui dengan Tuhan. Ya, coba ibarat kata kamu kesusahan kayak apapun, tapi kalau kamu punya sahabat, kamu merasa tertolong kan? Walaupun sahabatmu itu seolah-olah tidak bisa memberikan kontribusi yang besar gitu, tapi setidaknya ada seseorang yang bersama-sama dengan kamu menguatkan kamu. Nah, Tuhan itu juga mau menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Menguatkan kamu untuk bisa melalui hidup kamu ini dengan baik sampai kamu mati. Kasihnya Tuhan itu tidak melulu dalam bentuk materi, tidak melulu dalam bentuk kebahagiaan duniawi. Kasihnya Tuhan itu yang paling nyata adalah bentuk penyertaannya dan penguatannya ketika kamu melalui masa-masa sulitmu. Itulah kasih terbesar. Kamu dimampukan untuk kuat dan tegar melewati itu semua. Itu sebenarnya kasih terbesar Tuhan. Kalau misalnya kamu punya masalah, dikasih masalah, terus Tuhan menyingkirkan masalah itu sehingga kamu melewatinya, berarti kamu nggak punya rintangan. Berarti kamu tidak melalui apapun di dalam hidupmu. Cara kerja Tuhan itu bukan dengan melenyapkan masalah. Cara kerja Tuhan menunjukkan kasihnya dengan cara apa?
menyertai kamu untuk melewatinya bersama-sama. Oke, Kak. Apa yang kamu harapkan dari Tuhan? Uang? Enggak, aku nggak pernah ngarepin uang. Apa? Aku Jodoh? Pekerjaan? enggak juga, karena aku ngerasa itu semua bisa dilaluin gitu. Kalau untuk jodoh, uang masih bisa dicari. Cuman aku pengen punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Aku pengen merasa dekat dengan Tuhan, tapi dari dulu mencari tidak ketemu gitu. Ya, sebenarnya kamu mencari bukan tidak ketemu. Dia ada di belakangmu tapi kamu nggak mau lihat. Itu aja masalahnya, kamu tidak aware. Kamu menganggap dia tidak ada. Kenapa? Karena kamu mencarinya ke depan. Kamu tidak mencarinya ke belakang. Atau ke samping. Atau ke arah lain. Makanya saya bilang, ketika kamu hidup dalam kemudahan, semua kamu gapai, tapi kamu merasa kosong, disitulah Tuhan tidak ada. Menurutmu, betul? Iya, Kak. Sebenarnya Tuhan ada memperhatikan kamu. Tapi kan kamu tidak sungguh-sungguh mencarinya. Kakak Muslim? Nggak bisa bilang juga, Kak, karena selama ini setiap kali ada pertanyaan tentang keislaman itu tidak terjawab. Dan sedangkan di Islam itu kan harus percaya gitu. Dan aku ngerasa kepercayaan aku kurang gitu. Kamu kenapa nggak masuk kajian? Ikut pengajian, gitu, ikut komunitas kajian tentang Al-Quran, gitu. Kenapa? Sudah coba dan sudah sering bertanya, tapi jawabannya kurang memuaskan. Apa pertanyaanmu yang kurang memuaskan dijawab sama guru-guru ngaji itu atau ustadz-ustadzmu? Contohnya seperti aku ngerasa kalau di Islam itu mereka sering bilang bahwa derajat perempuan itu ditinggikan di agama Islam. Terus tapi kenapa sih contohnya kayak perempuan itu harus seakan-akan ada yang punya, tidak bisa jadi diri sendiri. Contoh kayak perempuan itu sebelum menikah milik ayahnya, perempuan setelah menikah milik suaminya gitu. Tidak pernah jadi milik dirinya sendiri dan harus mematuhi laki-laki gitu, selalu jadi pengikut. Kenapa perempuan tidak jadi pemimpin seperti itu? Terus aku juga kurang pas banget sama konsep berhijab. Menurut aku, kenapa sih perempuan itu harus berhijab? Kalau berpakaian sopan, menghargai tempat di mana dia berpijak, oke, gitu. Tapi kalau berhijab, apalagi katanya untuk melindungi kita dari laki-laki, itu sering banyak yang bilang begitu. Itu memang ada ayatnya, supaya nggak diganggu. Padahal aku ngerasa kita berhijab nggak berhijab tetap diganggu kok. Betul. Jadi aku bingung, sedangkan hijab itu wajib di agama Islam dan katanya untuk melindungi, tapi aku ngerasa tidak terlindungi dengan hijab itu. Emangnya kamu diapain? Dilecehin? Kenapa merasa tidak terlindungi dengan hijab? Bukannya hijab itu baik? Aku percaya itu baik, tapi mungkin tidak sesuai kalau dibilang itu tuh untuk melindungi gitu. Iya, jadi aku masih bingung dengan konsep melindungi itu melindungi seperti apa. Gitu. Kita bahas satu-satu tentang seorang wanita itu ya. Kamu kan tidak setuju dengan ketidaksetaraan antara wanita dengan laki-laki di dalam imanmu kan?
Iya, benar. Hmm. Menurutmu kodratnya wanita itu seperti apa? Menurut aku, kodratnya wanita itu seharusnya setara dengan laki-laki. Mungkin punya peran yang berbeda, tapi bukan berarti perempuan itu hanya untuk apa ya? Kayak alat ya? Iya, aku sempat ngerasa seperti itu. Perempuan kok jadi kayak Hiasan. bener. Seakan-akan, oh ya, yang penting kamu punya si ini gitu. Kayak barang kan? Kayak barang. Harusnya kan perempuan itu dicintai, dikasihi. Di dalam iman Kristen, wanita, terutama seorang istri, itu harus dikasihi sama seperti seorang suami mengasihi dirinya sendiri. Itu Iya. hukum di dalam iman Kristen. Iya. Ya, walaupun memang secara iman, laki-laki itu adalah imamnya, pemimpinnya. Tetapi bukan jadi pemimpin yang semena-mena, tetapi pemimpin yang menunjukkan kasih kepada pasangannya seperti mengasihi dirinya sendiri. Gitu. Dan kalaupun kamu merasa kayak ngerasa dirimu itu barang atau benda gitu, sebenarnya penghormatan itu dari dirimu sendiri, gitu, bukan dari orang lain, gitu. Respon orang akan melihat kamu seperti barang kalau memang perilakumu pun menunjukkan dirimu itu murahan. Tetapi kalau perilaku kamu sebagai wanita juga menunjukkan kamu itu punya apa ya, punya keanggunan, punya derajat, punya power, orang tidak akan mungkin memperlakukan kamu seperti barang. Ini kalau dari perspektif saya, gitu ya. Iya. Mencintai boleh, menghormati boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Kamu harus mencintai orang setara dengan kamu mencintai dirimu. Kamu harus menghargai orang setara dengan kamu menghargai dirimu sendiri. Kenapa saya katakan gitu? Banyak perempuan-perempuan sekarang ini kalau udah bucin gitu kan, udah gak punya harga diri. Kebanyakan tuh seperti itu. Nah, makanya itu sebenarnya dari dirimu. Kamu harus menempatkan dirimu itu pada harga tertinggi, maka orang lain pun akan menghargai kamu seperti itu. Kita tidak bisa, gini ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk mencintai kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi melalui reaksi kita dalam perilaku kita, mereka akan bisa menempatkan diri mereka. Dan mereka juga akan bisa menempatkan dirimu sebagai seseorang yang pantas untuk dihargai dan dicintai. Kalau soal hijab ya, di dalam iman Kristen hijab itu wajib. Wajib ketika berdoa. Tetapi bukan kewajiban ketika di luar ruang. Gitu. Itu ada ayatnya di dalam 1 Korintus 11. Dari ayat 1 sampai 16. Gitu. Dan yang dihijabi itu kepala, bukan badan. Seperti itu. Berarti bajunya boleh pendek tapi kepalanya tertutup gitu. Boleh, saya sering pakai yang segini. Yang penting kita itu sopan. Menunjukkan kelas kita. Gitu. Ada lagi mungkin yang kamu tidak bisa terima di dalam iman yang lain. Coba, tadi kamu sudah paham untuk apa sih manusia itu diciptakan? Sudah paham? Udah. Kita itu bukan diciptakan untuk dimatikan. Kita itu diciptakan bukan seperti barang yang diatur ke kiri, ke kanan, ke ini. Kita itu diciptakan memiliki kehendak. Jadi kalau kamu mau menjadi seorang wanita yang memiliki karir, memiliki kebebasan, ya kamu bisa untuk itu. Dan kamu berhak untuk itu. Yang penting kamu tidak kehilangan arah, dan yang penting kamu tetap memberikan waktu untuk Tuhan. Bahwa Dia adalah pencipta kamu. Oke. Ada lagi? Mungkin yang mau kamu tanyakan dengan ketidakpuasan tentang Tuhan gitu. Apakah kamu pernah kecewa dengan seseorang sehingga kamu kira Tuhan mengecewakan kamu? Enggak. Aku yakin Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Cuman aku aja yang belum
belum. mengenal Tuhan. Iya, benar. Banyak kok orang yang belum mengenal Tuhan, Kak. Bahkan sampai dia mati juga banyak yang nggak kenal Tuhan. Iya, tapi aku pengen banget kenal Tuhan. Tuhan itu misteri. Makanya saya bilang kamu harus cari. Tuhan itu bukan seperti kayak jepitan rambut. Di toko ada, kita datang ke sana dia ada. Jangan harap Tuhan seperti itu. Oke. Tuhan itu sebenarnya ada di dalam diri kamu. Iya, aku sering dengar itu. Katanya cari dalam diri, cari dalam hati. Kenapa dikatakan Tuhan itu ada dalam dirimu? Nafasmu itu berasal dari Dia. Dan ketika kamu berbuat sesuatu, itu tidak sesuai dengan hati nuranimu, sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kamu bahwa itu tidak benar. Itu bukan fitrah kamu sebagai seorang manusia. Oke. Ada lagi mungkin yang mau kamu tanya? Konsep neraka dan surga itu seperti apa sih, Kak? Oke. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tadi saya sudah jawab. Tuhan menciptakan kita karena Dia mengasihi kita. Dia ingin membagi kasihnya. Nggak mungkin dimasukin neraka, toh? Iya. Ya. Ketika Tuhan menciptakan kita, ya contoh, ini kita diciptakan. Anggaplah saya Tuhan, saya ciptakan kamu. Kamu punya kehendak, punya kebebasan. Lalu, kamu kan diciptakan baik, sangat sempurna, ya kan? Lalu, ada iblis, ngajak kamu untuk mengikut dia. Nah, di saat itulah kamu itu ke neraka. Karena neraka itu diciptakan untuk iblis dan pengikutnya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengaku Tuhan, tetapi mengajak kita ke neraka, itu bukan Tuhan. Itu iblis yang menyamar menjadi Tuhan. Dan iblis ini rupa-rupa macamnya. Dia bisa seperti, dia menyerupai Tuhan. Makanya kita mengira dia Tuhan, betul? Iya. Karena dia menyerupai Tuhan. Dia menakutkan, dia menjanjikan A, B, C, D. Padahal dia iblis. Makanya kita sampai salah membedakan ini Tuhan asli atau Tuhan palsu. Gitu. Jadi setiap orang yang tidak mengikuti Allah yang satu, yang memiliki firman dan roh, Allah yang hidup itu, yaitu Allah Tritunggal, itu adalah iblis yang menyamar jadi Tuhan. Selain dari Allah Tritunggal, itu semua iblis yang membawa kamu ke neraka. Karena Tuhan Yesus itu dari sorga, turun dari sorga ke bumi dan telah naik ke sorga. Dia tidak pernah ke neraka. Makanya dia bukan iblis. Karena yang di neraka itu adalah iblis. Tempatnya iblis. Kerajaannya iblis. Kuasanya iblis. Makanya kamu hati-hati memilih Tuhan. Kan kamu lagi nyari Tuhan nih. Iya. Banyak iblis yang menyamar jadi Tuhan. Hati-hati. Dia bahkan menyerupai persis. Ya. Iya. Tetapi dia sebenarnya adalah iblis yang mau menjerumuskan kamu kepada neraka itu. Dia itu kan tempatnya di neraka iblis ini. Dia mau semua manusia itu masuk neraka. Dia gak akan mau masukin kamu surga, walau dia dengan iming-iming menjanjikan surga. Gitu. Hanya Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan telah turun dari surga. Selain dari Tuhan Yesus, itu gak ada ilah lain. Semuanya itu adalah iblis yang menyamar jadi ilah. Makanya hati-hati. Dia itu cenderung meniru, ya, dikatakan. Makanya kan kita sampai bingung kan cari Tuhan ini yang mana, kok semua ngaku Tuhan kan? Iya. Nah, makanya kita itu harus memilah-milah, cari tahu. Kita harus mengenal. Kalau kita tidak mengenal ini Tuhan yang kita sembah, kita itu sebenarnya sudah mengikuti iblis. Hati-hati. Terlalu banyak iblis di dunia ini. Dan dia itu mengaku Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan F.
Tuhan M banyak sekali. Dia nanti menjanjikan kamu apa? Keenakan di dunia. Surganya nanti kayak dunia. Perempuan dan laki-laki pada umumnya itu suka seks, betul? Ya. Nah, dia akan menawarkan itu. Apa yang kira-kira keinginan kita itu, yang jelek-jelek di mata Tuhan itulah yang akan ditawarkan dia. Dia akan menawarkan bergelimangan harta yang wow. Itu karena manusia itu kan sifatnya duniawi, karena kita kan berasal dari tanah toh. Kita berasal dari dunia. Makanya kita punya sifat duniawi. Nah, dia akan nawarkan itu. Ya, kesombongan, keangkuhan, kemegahan, kejayaan. Ya, mantap-mantap, perempuan yang gimana, laki-laki yang wow gitu. Perhiasan. Itu yang akan ditawarkan iblis yang menyamar jadi Tuhan ini. Makanya kita kira kan, ini Tuhan. Soalnya yang dinarasikan dia, yang diiming-imingkan dia nih, yang enak-enak nih. Nah, kita tertipu tuh. Ngikut deh, udah masuk neraka, auto neraka. Tetapi Tuhan yang sejati tuh menawarkan apa? Menawarkan hidup kekal. Karena itu tadi yang saya jawab tadi dari awal. Tuhan itu mengasihi kamu, makanya dia memberikan kamu hidup. Padahal kamu dari debu tanah, dia kasih kamu hidup. Jadi bukti kasihnya itu adalah memberi kamu hidup. Long lasting. Atau apa? Everlasting lah hidupnya. Itu. Jadi Tuhan itu hanya menawarkan hidup yang kekal. Ya. Dan di dalam pengajarannya, dia pasti mengatakan ini. Kamu jangan berzina. Kamu jangan berbuat dosa. Kamu jangan membenci. Itu kan sifat-sifat iblis. Kamu jangan sombong, jangan serakah, jangan suka menipu, jangan suka berkata-kata kotor. Itu kan apa? Sifat-sifat iblis semua. Nah, Tuhan Yesus itu bilang, kamu harus melawan itu semua supaya kamu nanti beroleh hidup kekal. Itulah yang dicontohkan Tuhan Yesus. Makanya dia datang bukan untuk ngewe. Makanya dia datang bukan untuk sok-sokan keren kan? Kayak raja yang masyur, megah. Gue gitu loh, pakai kuda putih, kilau gemilang, kekayaan. Dia nggak gitu. Itu penawaran setan semua itu. Ya, makanya dia datang itu sebagai hamba yang paling kecil. Itulah keadilan Tuhan tadi. Dia tidak datang sebagai orang kaya. Karena semua orang tidak ada yang kaya kan? Iya. Dia datang sebagai orang yang paling kecil. Kenapa? Karena manusia itu ada yang paling kaya pun jadi orang kecil. Orang kecil memang orang kecil. Nah, kenapa dia harus menjadi sangat rendah sekali? Itulah bukti. Dia mengasihi manusia itu tidak dari atas saja, tetapi dari paling bawah. Nah, bahkan yang tinggi, yang dia dalam stratanya tinggi, dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang diajarkan Tuhan. Bukan meninggi, bukan mengagung-agungkan ini manusia. Jadi kalau kamu mau kenal Tuhan, Tuhan itu mau kamu kembali kepada kodratmu, fitrahmu sebagai manusia. Apa? Baik, 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 baik. Itulah fitrahnya manusia, baik. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berbuat baik, kamu gak dapat pahala. Karena itu memang fitrahmu. Iya. Iya. Tapi ketika kamu berbuat dosa, kamu lagi ngikutin iblis ke neraka. Sesimpel itu. Jadi pilihlah ilah, pilihlah Allah, pilihlah Tuhan yang memang mau membawa kamu ke sorga dengan cara meninggalkan dunia ini. Kakak tahu kan, sorga ini berbanding terbalik dengan dunia, betul nggak? Nggak tahu. Sorga itu bukan dunia itu bukan sorga. Sorga itu adalah kudus, sorga itu adalah Allah. Jadi di mana kita bersama-sama dengan Allah, itulah sorga. Tadi masih ingat aku bilang Yesus itu ngasih kita hidup, betul nggak? Iya. Itulah janjinya, itulah penciptaan itu.
Kakak pernah lihat ada tanaman dicabut dari tanah. Tanah ini kan sumber hidupnya. Apa yang terjadi kepada tanah itu? Tanaman itu Mati. mati. Gitu. Tetapi ketika tumbuhan itu menyatu dengan tanah, apa yang terjadi? Hidup kembali. Nah, itulah kenapa kita harus bersatu dengan Allah supaya kita hidup terus. Kita harus seperti tanaman yang bersatu dengan sumber hidup kita. Itulah Allah. Allah itulah sumber hidup itu. Makanya kita tidak boleh jauh dari tanah tadi. Kalau kita tumbuhan, kita tidak boleh lepas dari tanah tadi. Kalau kita lepas dari tanah tadi, kita mati. Makanya kenapa manusia itu tidak boleh keluar dari Tuhan. Harus di dalam Tuhan. Supaya kita bisa tetap hidup. Sama seperti ikan. Ikan kalau dikeluarkan dari sumber hidupnya yang adalah air, apa yang terjadi? Mati. Begitu dimasukkan, dia hidup kembali. Sorga adalah menyatunya manusia dengan sumber hidup tadi. Itulah sorga. Hidup kekal. Jadi sorga itu bukan ngewe. Sorga itu bukan makan mewah di restoran bintang 5. Sorga itu bukan tentang bergelimang harta, perhiasan, minuman yang memabukkan. Bukan. Sorga itu adalah tentang kita menyatu dengan Allah. Unification. Itu sorga itu. Jadi kalau kakak mau hidup kekal, kakak harus bersatu dengan sumber hidup kita, yang adalah Allah itu sendiri. Kita tahu Allah itu kudus kan? Iya. Makanya manusia nggak boleh hidupnya kurang ajar, nggak kudus. Kalau nggak kudus nggak bisa bersatu dengan. Seperti itu. Jadi kakak berhati-hati pilih Tuhan. Banyak yang ngaku-ngaku Tuhan, tapi menjerumuskan. Seperti itu. Yesus itu kan sudah membuktikan dia Tuhan. Dengan apa? Dengan cara dia tidak melakukan dosa. Dia datang tidak untuk kawin-mengawin. Dia datang tidak untuk menyombongkan dirinya. Tetapi dia datang apa? Sebagai penyembuh dari manusia yang sakit. Karena dosa itu adalah penyakit. Penyakit hati kan? Dosa itu kan? Dosa itu penyakit hati. Semua itu timbul dari hati kita. Mulai dari rasa iri. Makanya keluar kata-kata busuk. Mulai dari iri. Kita berniat untuk membalas dendam. Memusnahkan orang. Menghancurkan orang. Membunuh orang. Menjatuhkan orang. Ini. Jadi hati itu mencerminkan apa yang ada di perilaku kita sebenarnya. Nah, sama seperti yang di bawah ini. Ini kan hatinya penuh dengan kebusukan. Makanya seperti itu typingnya. Itu Kak. Nah, Tuhan Yesus itu datang sebagai penyembuh penyakit hati manusia. Makanya kalau kakak punya masalah, jangan merasa, kok masalah gua banyak banget. Tapi Tuhan itu mau kakak itu datang sama dia, nyender sama dia, dan minta dikuatkan olehnya. Bukan minta Tuhan selesaikan masalahku, bukan. Tapi mintalah Tuhan, ayo bersamaku melewati masalah ini dan kita bisa menyelesaikan. Sebenarnya itu banyak orang yang salah berdoa. Tuhan, aku punya masalah ini, Tuhan, tolong selesaikan, tolong ini. Kita ngegampangin gitu kan. Tolong ubah hatinya begini. Bukan. Sebenarnya Tuhan mau apa? Kita bersama-sama. Mari kita atasi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Lagi mau ditanya Kak? Sebenarnya kita punya kewajiban untuk berdoa atau tidak? Karena kalau di agama Islam, kalau kita tidak sholat, kita tidak beribadah, kita dosa. Nah, sebenarnya kita punya kewajiban untuk itu tidak sih? Atau kita bakal kalau dalam Islam dimasukkan ke neraka kalau misalnya kita tidak beribadah gitu? Sebenarnya kalau kita tidak beribadah, kerugianlah yang kita terima, bukan dosa. Tidak beribadah itu bukan berdosa, tapi kerugian.
Ya, ruginya apa? Kayak tadi saya analogikan. Ini air, ini kita ikan. Kita ini selalu dalam masalah, kan menggelepar. Ikan dikeluarkan dari air kan menggelepar kan. Dia bertahan hidup kan, berusaha insangnya itu menyerap apa sih namanya, oksigen kan, menggelepar-gelepar. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan dalam doa, kita seperti mericas diri kita lagi. Seperti ikan yang dimasukkan ke dalam air. Kita bisa bernapas lega. Jadi kita tidak dibilang berdosa, tetapi merugi. Ruginya adalah kita hilang kesempatan untuk merecharge diri kita kepada Sang Hidup tadi. Sang Damai Sejahtera tadi. Nah, kalau kita terus terhubung dengan Allah, apa yang terjadi? Mau masalah seperti apapun kita damai. Seperti ikan yang terus lalu lalang, berenang, mau lewat apapun dia tetap berenang. Gitu. Tetapi ketika kita keluar dari kolam air itu, kita akan merasa apa? Seperti apa sih? Gusar, betul nggak? Seperti makanya ibadah itu apakah jadi dosa bagi kita? Enggak. Tetapi kita menjauhkan diri dari Allah. Kita semakin dekat dengan kematian. Ya kan? Yeah. Makin kita nggak berdosa, kita makin cepat mati kan? Tapi coba kalau kita dekat dengan Tuhan. Sama seperti ikan yang masuk lagi ke dalam air. Nah, jadi adakah dosa? Tidak berdoa? Tidak. Tapi kamu akan menjadi gusar. Karena yang kamu hadapi itu gimana Kak? Ceritanya ikan itu kalau nggak ada air gimana sih rasanya? Berusaha bertahan hidup kan? Dan dia kesana kesini, menggelepar sana sini, dia kehilangan arah. Dia tidak bisa konsentrasi kan? Kemana arahnya dia bahkan tidak bisa melihat dengan jernih. Tetapi coba kalau dia masuk ke dalam air itu, dia melihat semuanya terang, jernih, dan dia bisa berjalan melalui semua arus itu. Gitu. Jadi adakah dosa ketika kita tidak beribadah? Tidak. Tapi hanya merugi. Kita tidak bisa berpikir dengan terang. Kita tidak bisa melangkah dengan terang. Kita akan selalu gusar dan salah tujuan. Seperti itu. Itulah di dalam iman Kristen. Oke. Nah, itu ada yang bilang doa itu kebutuhan. Yes. Karena ikan butuhnya air. Ikan kalau kau kasih emas pun dia nggak ngaruh. Jadi manusia itu pun seperti itu. Manusia ditawarin emas. Emas itu nggak bisa membawa kita kepada Tuhan. Emas itu nggak bisa membawa kita kepada hidup yang kekal. Tapi emas itu membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Oke. Ada lagi Kak, yang mau ditanyakan? Untuk saat ini cukup Kak. Nanti kalau ada mungkin pertanyaan kamu, boleh kesini. Oke. Kalau kamu mengenal Tuhan lebih jauh lagi, boleh. Saya siap untuk itu. Memang saya buka room ini ingin memperkenalkan Tuhan itu kepada semua orang. Inilah Tuhan yang benar itu. Ada lagi kan? Sudah cukup untuk hari ini Kak. Kakak nanti bisa mulai berdoa. Siapapun Tuhan yang mau kakak imani, sebutkan saja Tuhan Sang Pencipta. Aku mau mengenalmu, gitu. Datanglah kepadaku. Minta itu aja kepada Tuhan. Ya, supaya kakak itu bisa diberi pengertian. Jadi kita juga berdoa itu harus benar. Banyak orang yang berdoa, tetapi dengan tidak benar. Akhirnya apa? Dia berdoa kepada yang bukan Tuhan. Banyak-banyak merenung dan banyak-banyak menyendiri. Jadi kalau kakak punya pertanyaan tentang hidup kakak,
boleh datang ke sini. DM juga boleh. Tanya aja sepuasnya. Ketidakadilan apakah mungkin yang mungkin kakak dapatkan di dalam hidup ini? Pengertian. Kadang banyak orang salah mengira karena salah mengerti. Ya kan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kadang-kadang kita salah menilai dia gitu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Sudah, Kak. Semangat ya. Semangat cari Tuhan. Makasih, Iya. Kak. Iya, semangat cari air karena kakak adalah ikan. Mm-mm. Jadi jangan menggelepar, tapi coba diam sesaat, lihat ke depan dengan tenang. Kakak akan lihat air itu ada di depan kakak. Maka kakak harus menuju ke sana. Jangan berusaha mempertahankan hidup kakak sendiri. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk hidup, bukan untuk mati. Iya, Kak. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Amin.